Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara mempercepat koneksi Wi-Fi agar tidak lemot pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi langkah pertama kalian itu wajib melakukan network reset. Nah, jadi cara melakukannya kalian tinggal pergi ke settings, ya, pergi ke settings. Kemudian di sini teman-teman silakan pergi ke network dan internet. Jadi di sini untuk tampilannya ini Windows 11 ya. Kalau kalian di Windows 10, kalian tinggal pergi saja itu ke sama ya di bagian network dan internet. Kemudian kalau Windows 10 itu di paling bawah itu ada tulisan network reset. Nah, kalau di Windows 11 di sini kalian klik Advanced Network Settings dan di sini langsung muncul network reset. Nah, jadi network reset itu akan mereset jaringan atau WiFi yang ada di Windows kalian. Jadi seluruh network atau jaringan pada Windows itu akan direset dan dikembalikan seperti semula ya untuk perubahan-perubahannya. Nah, jadi ini aman banget, jadi kalian itu tidak perlu khawatir. Jadi kalian tinggal langsung saja klik reset now, kemudian kalian klik yes. Nah, kalian tunggu sebentar dan di sini kalian diminta untuk restart ya. Tetapi kalau kalian masih ada waktu atau mungkin ada yang perlu dibereskan, nah kalian bisa ya untuk membereskan hal-hal yang pengen diselesaikan terlebih dahulu, tapi hanya sekitar 5 menit. Karena kalau udah 5 menit lebih, Windows akan otomatis langsung men-shutdown ya, men-shutdown. Kalau tulisannya ini men-shutdown ya, men-shutdown PC atau laptop kita ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen langsung nih, nah kalian tinggal langsung restart PC atau laptopnya. Dan di sini gua bakal restart PC gua terlebih dahulu ya. Jadi tunggu sebentar. Nah, jika sudah selesai kalian restart, kalian wajib untuk menghubungkan kembali jaringan WiFi kalian. Jadi kalian di sini kalian silakan hubungkan kembali untuk koneksi WiFi kalian masing-masing ya. Nah, jika sudah dihubungkan kembali atau istilahnya sudah terhubung, nah kalian silakan download folder bernamakan mempercepat koneksi WiFi. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download bisa langsung di-extract terlebih dahulu. Jika sudah di-extract bisa langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama yaitu pengoptimalan. Nah, kita akan masuk ke network tweaks. Nah, jadi di network tweaks ini kalian silakan jalankan untuk script yang sudah saya sediakan ini. Dengan cara klik kanan kemudian run as administrator ya. Kemudian kalian tunggu sampai selesai ya. Nah, jika sudah selesai kalian tinggal enter saja. Nah, kemudian kalian silakan untuk restart lagi untuk PC atau laptopnya karena setelah kalian menjalankan script network tweaks yang sudah saya sediakan ini, kalian wajib untuk merestart PC atau laptop kalian masing-masing terlebih dahulu ya, oke? Oke, jadi di sini gua sudah restart, jadi kita bakal langsung lanjut saja. Jadi di sini ada satu hal yaitu di sini ada folder mengubah settingan network ke semula. Nah, kalau misalkan kalian habis menjalankan network tweaks ini dan rasanya itu agak gimana-gimana atau istilahnya kurang nyaman, nah kalian bisa jalankan script network tweaks default karena script ini merupakan salah satu backupan dari script network tweaks yang ini. Ya, jadi kalian kalau mau mengembalikan ke semula kalian tinggal jalanin network tweaks dalam kurung default yang ini ya, seperti itu. Nah, jika sudah selesai kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu IP config. Nah, IP config ini kalian jangan jalankan, jadi kalian perlu salin saja atau copy. Jadi klik kanan copy, kemudian kalian buka run ya seperti ini. Kemudian kalian pilih run. Kemudian di sini kalian silakan ketik yaitu shell titik dua startup ya seperti ini. Kemudian kalian oke. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pastekan untuk script ipconfig yang sudah kalian copy tadi ya. Kalian tinggal pastekan. Nah, jadi ini fungsinya apa? Jadi kalau misalkan kalian ingin menyalakan PC atau laptop kalian, nanti ketika sudah masuk ke Windows-nya, nanti untuk scriptnya ini akan langsung terbuka dan langsung berjalan otomatis dan keluar secara otomatis juga. Nah, ketika dia berjalan, dia itu hanya istilahnya membersihkan beberapa DNS sisa bekas kalian pakai untuk browsing-browsing, download game ya. Jadi itu hanya membersihkan. Jadi kalian tidak perlu
ragu-ragu dengan script ipconfig ini ya. Jadi ini hanya membersihkan DNS jaringan kalian ya. Nah, jika sudah selesai, untuk ininya bisa di close. Nah, kemudian kalian bisa kembali lagi masuk ke nomor kedua yaitu blokir Windows Telemetry. Nah, jadi kalian tinggal klik kanan pada blokir Windows Telemetry, kemudian run as administrator ya. Jika ingin melanjutkan, ketik iya, jika tidak, ketik tidak. Jika Anda ingin mengembalikan, ketik default. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen mengembalikan Windows Telemetry-nya, ya, yang semula itu keblokir jadi tidak diblokir, itu kalian tinggal ketik default, kemudian kalian bisa enter. Tetapi di sini gua mau blokir, jadi gua bakal jawab iya, kemudian enter. Nah, jadi di sini untuk telemetri sudah diblokir, nanti ini bakal keluar dengan sendirinya. Nah, kemudian lanjut, di sini ada host, file host ini ya. Jadi ini kalian tinggal copy. Kemudian kalian pergi ke drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Kemudian pergi ke folder Windows. Kemudian kalian cari sistem 32 ini ya, sistem 32. Kemudian kalian pergi ke drivers, ya ini drivers. Kemudian ke etc, ini etc ya. Kemudian kalian tinggal pastekan filenya tadi ya, klik kanan paste. Kemudian kalian replace. Nah, jadi untuk caranya seperti itu ya. Nah, kemudian kalian bisa kembali lagi ke folder yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada file asli. Kalau misalkan kalian ingin mengembalikan file hostnya ke file host yang asli atau file host yang semula, nah kalian bisa gunakan file host yang ada di file asli yang sudah saya sediakan ini ya, oke? Nah, jika sudah selesai, di sini ada satu lagi yaitu opsi lanjutan, tetapi ini tidak disarankan. Jadi itu isinya hanyalah mematikan Windows Update. Ya, jadi kalau kalian pengen dimatikan untuk Windows Update-nya, ya monggo silahkan dimatikan, tetapi nanti kalian tidak bisa mengupdate Windows kalian. Kalau misalkan Windows kalian pengen masih mau diupdate, nah saran saya mending kalian skip saja untuk cara yang satu ini dan jangan dijalankan atau dieksekusi ya, oke? Nah, jadi untuk foldernya sudah selesai, jadi kita bakal lanjut beberapa hal lagi ya. Nah, jadi teman-teman silakan cari di menu pencarian yaitu kontrol panel. Kemudian kalian buka kontrol panelnya. Kemudian di sini teman-teman silakan cari di menu pencarian kontrol panelnya yaitu network ya seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang network and sharing center. Nah, kemudian di sini teman-teman klik change advanced sharing settings yang ini. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan di private ya, di private. Di sini kalian silakan turn off ya, ini turn off. Kemudian di sini juga turn off ya. Nah, jika sudah selesai bisa di save change. Nah, kemudian teman-teman klik change adapter settings yang ini. Kemudian teman-teman pilih jaringan WiFi kalian masing-masing. Kemudian klik kanan properties. Kemudian di sini di Internet Protocol version 4 atau IPv4. Ini teman-teman double klik saja. Kemudian di sini teman-teman yang awalnya seperti ini bisa diubah ke bawah. Kemudian kotak pertama diisi 1x4 ya, 1111. Kemudian di kotak kedua isi 1001 ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi kotak pertama 1111. Kemudian kotak kedua adalah 1001 ya. Nah, jika sudah selesai bisa diklik OK, kemudian OK. Kemudian teman-teman klik kanan lagi properties. Kemudian teman-teman pergi ke configure. Kemudian di sini pastikan di power management untuk centang ya intinya untuk centangnya di bagian power management ini dihilangkan atau istilahnya mati ya, karena kalau kalian centang ini nggak bakal berguna banget karena kalau kalian baca untuk artinya ini bakal nggak berguna lah. Jadi ini um, apa ya, maksudnya itu biar ini ya, allow the computer to turn off ya, jadi mengizinkan komputer ini untuk mematikan untuk wifi-nya untuk menghemat power ya. Jadi ini kalau bisa centangnya dihilangkan. Jika sudah kalian bisa klik OK. Kemudian kontrol panelnya bisa di close dan di close.
Kemudian teman-teman silakan cari di menu pencarian, ketik delivery ya seperti ini. Delivery, kemudian teman-teman pilih yang delivery optimization advanced settings yang ini ya. Kemudian di sini teman-teman silakan di bagian sini ya, pilih yang ini, kemudian ini dicentang keduanya, arahkan ke 5%, kemudian di upload settings, keduanya dicentang ya, kemudian di sini arahkan ke 5%, dan yang satunya arahkan ke 5 GB ya, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi ya. Nah, sebelumnya kan kita berada di sini ya, di advanced options-nya ini. Nah, jadi teman-teman silakan balik ke delivery optimization, kemudian pastikan untuk allow downloads from other PCs itu off atau sudah mati ya. Jadi pastikan ini sudah mati juga ya, oke. Nah, kemudian untuk settingsnya bisa di close. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman silakan buka atau cari di menu pencarian Windows, ketik edit group policy seperti ini. Kemudian teman-teman pilih edit group policy yang kontrol panel ini ya. Pilih. Nah, sudah kebuka ya. Jadi di sini gua bakal lebarin. Jadi di sini pergi ke administrative templates, kemudian di sini pergi ke network, kemudian cari QoS paket scheduler yang ini. Kemudian cari limit reservable bandwidth. Jadi ini klik kanan, edit ya. Kemudian di sini teman-teman silakan enabled ya, silakan dari not configured ubah ke enable, tapi kalian ubah persentase bandwidth limitnya ke angka 0. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik apply, kemudian OK, dan bisa di close untuk ini ya, local group policy editornya bisa di close atau disilang. Kemudian teman-teman silakan buka regedit ya. Jadi teman-teman buka regedit atau registry editor. Nah, kemudian teman-teman silakan pergi ke Hikey local machine. Kemudian teman-teman pergi ke software. Ya, software. Kemudian teman-teman pergi ke policies ya, ini policies ya. Kemudian pergi ke Microsoft. Microsoft ini ya, Microsoft. Kemudian teman-teman pergi ke Windows ya, ini Windows doang ya, Windows saja. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kalian tidak ada folder ini ya, namanya itu PSC head ya, PSC head. Nah, ini kalian silakan klik kanan new key, kemudian kalian namakan PSC head ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah di dalam sini kalian tinggal klik kanan new di Word 32 bit ya, di Word 32 bit. Kemudian kalian namakan seperti ini ya, yaitu non base effort limit. Jadi kalian namakan ini. Kemudian jika sudah, kalian tinggal double klik, kemudian ubah value datanya ke angka 0, kemudian base-nya kalian ubah ke desimal. Jadi value data 0, base-nya desimal ya. Nah, jika sudah selesai, kalian klik OK, kemudian regedit-nya bisa di close. Nah, jadi itu saja beberapa cara untuk mempercepat koneksi WiFi kalian. Nah, kalau misalkan kalian masih lemot atau tidak lancar, nah coba kalian pakai VPN ya, karena kebetulan banget di next video gua bakal buatin tutorial bagaimana cara menggunakan VPN secara gratis, 100% aman, tanpa tambahan aplikasi satupun ya. Jadi ini benar-benar nggak pakai aplikasi, jadi itu benar-benar simple, jadi kita bisa langsung pakai secara gratis ya, oke? Oke, jadi video tentang cara mempercepat koneksi WiFi agar tidak lemot pada PC itu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan video ini. Terima kasih banyak pada teman-teman sudah subscribe, like, dan video ini ya, oke? Oke, video sampai sini dulu, ditunggu next videonya. Dadah!